Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mulai ya belajar PAI. Ada apa sih di PAI itu? Ada kasih sayang, rukun iman, rukun Islam banyak. Kita belum dapat bukunya. Nanti kalau udah dapat, kita gampang kerjakan halaman sekian. Oke, silahkan. Sekarang let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada belajar bagaimana, ya kan? Mendengarkan, berdoa, boleh bertanya bila tidak atau belum mengerti. Silahkan duduk yang rapi dulu, sit nicely. Tangannya dilipat, kaki dilipat, siap mendapatkan pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, apa sih kasih sayang Allah itu? Setiap manusia fitrahnya, aslinya, takdirnya mempunyai kasih sayang kepada sesamanya. Ibu dan ayah mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Begitu pula sebaliknya, anaknya harus punya rasa kasih sayang juga, hormat kepada ibu dan ayahnya juga dengan kakaknya. Nah, anak-anak, materi ini kasih sayang Allah apa saja ya? Banyak. Kasih sayang Allah tentunya diperuntukkan kepada hambanya. Hamba siapa? Yang beriman, ya. Allah menciptakan langit, bumi, bulan. Ada kelap-kelip yang malam, apa itu? Bintang. Itu semua untuk kenikmatan, biar dinikmati makhluknya sebagai hambanya. Siapa itu? Manusia. Ada lautan, ada tumbuhan, juga ada hewan, ada gunung, juga apa? Teman-teman kita, yakni manusia. Nah, anak-anak, sekarang kasih sayang Allah itu apa saja? Banyak kan? Nah, lihat ini gambarnya. Sudah difahami? Ternyata tumbuhan, gunung, laut, itu semua buatan Allah. Tapi ada gambar ini, ada buatan manusia. Kira-kira apa ya? Lihat gambar 1, enggak mungkin lah. Gambar 2 juga enggak ada. Adanya di gambar 3, yakni manusia membuat meja, membuat pakaian yang kalian pakai, atau membuat alat untuk menyiram. Itu buatan manusia. Nih, kasih sayang Allah di dalam Asmaul Husna disebut Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Penyayang ini sering umat Islam membacanya, yakni di dalam surat Al-Fatihah, di dalam bacaan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu Rahman Rahim ini loh, yang artinya Ar-Rahman Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Allah mencintai hambanya lebih dari orang tua kalian mencintai kalian. Untuk itu kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah?
dengan melalui sifat-sifatnya, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Juga melalui menjalankan perintah-perintahnya. Itu cara kita mengenal Allah. Karena Allah sudah banyak memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kita sebaliknya sebagai hambanya harus kembali mengucapkan terima kasih dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Nah, Rasulullah juga mempunyai kasih sayang pada umatnya. Ada loh cerita, yakni ketika orang-orang kafir Quraisy belum masuk Islam, dia selalu mencaci maki, mengganggu Rasulullah ketika dakwahnya. Ketika Rasulullah ke masjid, Rasulullah diludahi dari lantai yang tinggi. Setelah diludahi, apa? Setiap hari Rasulullah tidak marah, Rasulullah hanya diam dan tersenyum. Nah, 2 harinya sama, Rasulullah diludahi lagi, tapi Rasulullah tersenyum saja. Akhirnya apa? Suatu saat Rasulullah kaget, kok nggak ada yang ludahin aku? Kemana ya? Tanyalah kepada si penjaga gedung. Maaf Bapak, siapa ya yang punya rumah ini? Kemana ya? Oh, ini lagi sakit. Sekarang ada sakit di rumahnya. Akhirnya Rasulullah setelah sholat, beliau pulang dulu, mengambil sesuatu yang harus diberikan. Biasanya orang sakit dibawakan buah, makanan gitu kan. Nah, nyampe di sana kaget. Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum. Dibuka, ternyata Nabi Muhammad, Nabi kita, menjenguk paling awal dan memberikan keberkahan. Nangis, takut karena biasa meludahi. Ternyata Rasulullah itu jangan takut, aku datang menjengukmu. Kalian sakit kan? Akhirnya Rasulullah bahkan mendoakan. Menangislah orang tersebut. Akhirnya apa? Orang tersebut masuk Islam karena kasih sayangnya Rasulullah kepada sesamanya. Nah, anak-anak, ternyata pelajaran ini banyak yang kita ambil. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh mengecilkan orang lain, kita tidak boleh membalas atau menghukum kepada mereka yang sudah menyalahkan atau menzalimin kita. Nah, akhirnya berpelukanlah beliau, akhirnya masuk Islam dan bersyahadat di depan Rasulullah. Itulah kasih sayang Rasulullah pada sama. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW mempunyai kasih sayang juga kepada kita sebagai hambanya yang menjadi pengikutnya, yakni yang iman dan Islam. Apa contohnya? Rasulullah memberikan nasihat-nasihat kepada kita dalam hadisnya, senyum adalah sedekah. Nah, senyum adalah sedekah yang hadisnya tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu bagi saudaramu adalah sedekah. Itu juga nasihat dari Rasulullah sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Ada lagi, mala yurham wala yurham. Apa sih? Artinya berkasih sayanglah engkau sehingga engkau akan dikasih atau disayangi. Lagi, la taqdzab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, maka bagimu surga. Itu semua juga kasih sayang Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi kita kepada hambanya, kepada umatnya, kepada pengikutnya, seperti kita semua. Coba kalau enggak Rasulullah menasihatin kita akan berbuat semaunya. Maka kita harus kasih sayang pula
kepada Rasulullah yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, yang telah menerangkan hati kita. Dengan cara apa? Membaca sholawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih sholawatnya? Nih, sholawat yang diajarkan kepada kita yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Untuk apa kita baca sholawat? Nah, manfaatnya baca sholawat yakni satu, akan mendapatkan rahmat pengampunan. Nah, sebagai manusia kita nggak lepas dari salah dan dosa. Maka dengan baca sholawat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah melalui baca sholawat. Yang kedua, dikabulkan doanya. Nah, seorang Islam harus sering-sering berdoa meminta. Orang yang nggak mau meminta, nggak mau memohon, berarti orang yang sombong. Yang ketiga, membersihkan dosa. Kita nggak lepas ya, mungkin pernah nginjek nggak sengaja. Kalau kita minta maaf, nah akan harus memaafkan. Tapi kalau kita nggak minta maaf, kadang-kala kita terselip omongan yang salah, ngatain yang salah. Nah, dengan baca sholawat kita juga akan dibersihkan dari dosa. Sebagai rasa syukur juga kita dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kasih sayang apa lagi ya? Nah, sebagai manusia kita harus kasih sayang kepada satu, temannya. Ketika temannya jatuh, bukan dibilang, ih syukurin, memangnya enak. Bukan. Sebagai umat Rasulullah, kita juga ikutin tindak tanduk, akhlak, kebiasaan yang diajarkan Rasulullah, yakni dengan membantu sesama. Ya, teman yang jatuh dibantu, mungkin sepedanya diberdirikan, mungkin temannya langsung dibawa ke UKS untuk diobati kakinya yang luka, diberi kekuatan hatinya, sabar ya, gak usah nangis, kamu hebat, kamu pahlawan, sehingga kuat hatinya, tidak malu dan tidak nangis. Selanjutnya nih, kita sebagai manusia wajib mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambah nikmatnya, dan siapa yang tidak mensyukuri nikmatku yang aku berikan, Allah akan mengambil nikmatku, sehingga Allah mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Maka kita sebagai manusia juga kasih sayang kepada sama. Dengan cara apa? Memberi bantuan sedikit makanan kepada teman kita yang membutuhkan. Upama ada temannya yang buru-buru, tidak membawa makanan, tidak membawa bekal. Nah, anak yang soleh bisa membantunya. Teman, kamu gak bawa makanan ya? Ini aku bagi. Subhanallah. Tentunya teman juga senang, gak jadi nangis, dan kalian juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang selanjutnya, kasih sayang terhadap keluarga. Sebagai putri atau putranya, kita hormat kepada bundanya, juga kasih sayang kepada ayahnya, kepada keluarganya. Apapun yang bunda perintahkan, tidak boleh melanggar atau tidak boleh membantah. Kalau perlu, nah membantu tanpa disuruh. Contohnya, karena masih kelas 1, tangannya masih kecil,
bisa melipat selimut sendiri. Terus ke kamar mandi, tidak main-main, langsung ambil air wudhu, cuci muka toh, sholat subuh. Itu termasuk tanda kasih sayang kepada bundanya. Berdoa, bundanya didoakan, Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, kasihanilah ayah dan ibuku sebagaimana kau menyayangi aku di waktu kecil. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Nah, Allah juga melihat, Allah juga mendengar. Nah, itulah bentuk kasih sayang kepada kita kepada orang tua. Nah, selain kita kasih sayang kepada orang tua, ada kasih sayang kepada diri sendiri. Contohnya, kita kenapa ada olahraga? Kenapa kalau hari Sabtu Minggu kalian juga dianjurkan diajak bersama olahraga sama ayah bundanya? Siapa yang sayang sama dirinya, dia akan mempersempatkan olahraga. Boleh sepedahan, boleh jogging, boleh senam sama ayah bundanya. Nah, itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, kasih sayang kepada teman atau tetangga. Ada tetangga yang sakit, kita jenguk, kita ngomongnya juga halus. Mas, sabar ya, Allah menguji kalian, nikmatmu telah diambil dulu, nanti Allah akan beri kesembuhan juga, minum obat ya. Nah, kalian sebagai hiburan di situ, menghibur, terus didoakan. Baca apa kalau nggak bisa? Baca Al-Fatihah juga sudah cukup. Nah, itu kasih sayang kepada teman. Ada lagi nih, kasih sayang kepada tumbuhan. Bagaimana caranya? Tumbuhan itu juga makhluk Allah. Caranya disiram setiap sore, diberi pupuk dalam 1 minggu sekali. Tumbuhan juga punya rasa, akhirnya tumbuhannya bisa hidup segar, bisa tumbuh semakin tinggi sebagai hiasan, juga bisa menghibur kita karena kita memelihara dari kecil, seketika tumbuh, berkembang, punya bunga, buah. Nah, kita juga menikmati hasil buahnya. Itulah peduli kita atau kasih sayang kita terhadap alam sekitar. Yang punya hewan, bagaimana kasih sayangnya? Diberi makan, diberi kandang, diberi minum. Nah, itu kasih sayang kepada sekitar kita. Ada hewan, juga ada tumbuhan. Oke. Selesai sudah. Nanti kita ada tagihan ya. Ada PR. Apa itu PR-nya? Tulis ya. Cara merawat bunga. Ada kan tadi? 1, apa? 2, apa? Yang kedua, bila ada teman yang sakit, aku akan titik-titik. Ngapain ya? Nah, yang ketiga, biar aku sehat, aku harus apain ya? Oke. Nah, nanti di sini Miss yang bertanya, aku bisa menyebutkan arti Ar-Rahman. Apa ya Ar-Rahman tadi ya? Allah Maha Pengasih. Ini Miss nanti yang nilai. Yang kedua, aku bisa menyebutkan arti Ar-Rahim. Apa ya Ar-Rahim tadi artinya ya? Allah Maha Penyayang. Untuk Ar-Rahman Ar-Rahim nanti panjang. Nah, kita cukup mengerti artinya doang. Nanti ketika
ada waktu kita lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim arti kejelasan yang selanjutnya. Oke, teman-teman, akhiri sekian saja ya. Teman-teman, cukup sekian aja ya. Nanti tugasnya kita share lagi ya lewat WA. Kemudian mungkin bisa ditulis langsung ya. Nanti ditulis di buku tulis ya. Apa? Ada 3 tadi. Untuk Ar-Rahman Ar-Rahim nanti dilanjutkan berikutnya pertemuan yang akan datang. Oke? Cukup sekian. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.